Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor dan semua yang senantiasa mendengarkan renungan setiap pagi di channel YouTube GPD TBS Bogor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan, untuk kekuatan yang baru, untuk kemenangan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami ingin terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami melangkah hari ini, Tuhan tolong pimpin kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan, Roh Kudus berkarya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu dengan judul Mengikut Tuhan dengan Sepenuh Hati. Saya ambil contoh tokoh dalam Alkitab, yaitu dalam Bilangan 32 ayatnya yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kita sering mendengar firman Tuhan di dalam kitab Bilangan ini, 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk melihat Kanaan, bagaimana kondisi Kanaan. 10 diantaranya setelah mereka mengintai, mereka kembali dan melaporkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel bahwa di Kanaan itu ada orang-orang besar, orang enak namanya ya. Dan itu musuh-musuh yang bisa mengalahkan bangsa Israel, dan banyak hal lagi yang dikatakan yang menakutkan bangsa Israel. Tetapi Kaleb dan Yosua, setelah mereka mengintai, mereka melaporkan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa segala musuh-musuh, apapun tantangan, akan dihadapi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mereka katakan kita pasti menang karena Tuhan beserta kita. Dua orang ini, mereka punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Apa yang melatar belakangi mereka berbuat seperti itu dan mereka bersikap seperti itu? Yaitu seperti dalam ayat 12 ya. Mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan kita saudara-saudara? Apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau setengah hati atau 3/4 ya? Ada ukurannya. Tuhan yang tahu, tapi kita mau belajar mengikut Tuhan dengan sepenuh hati seperti Yosua dan Kaleb. Di dalam Bilangan 14 ayat 24 berkata, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Kita lihat, lain jiwanya. Apa maksudnya lain jiwanya? Karena sepenuh hati. Ada kekuatan dalam kita mengikut Tuhan jika kita lakukan dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Ada 3 hal saya akan bagikan secara cepat ya. Kekuatan dari sepenuh hati. Yang pertama, jika kita melakukan dengan sepenuh hati, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita akan melakukan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, dengan tidak ada beban, saudara-saudara. Ada ringan, ada hal yang, jadi kita ringan, bukan berat. Segala sesuatu kalau kita lakukan setengah hati, itu pasti berat, saudara-saudara. Bahkan dalam mengikut Tuhan, memang perintah-perintahnya itu secara daging, kita mungkin tidak dapat melakukan 100%. Tapi kalau kita mau ngikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan belajar. Makin hari makin cinta Tuhan. Makin hari makin kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita akan melakukannya dengan senang hati, bukan dengan beban, saudara-saudara. Yang kedua, mampu menghadapi rintangan apapun. Seperti tadi ya, Yosua dan Kaleb. Mungkin di hadapan mereka ada hal-hal rintangan di depan mata mereka, tapi mereka anggap bersama dengan Tuhan kita pasti menang karena Tuhan menyertai kita. Ada kekuatan saudara-saudara ketika kita sepenuh hati mengikut Tuhan. Apapun rintangan yang kita hadapi, kita akan mampu
dimampukan oleh Tuhan, saudara-saudara ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 22, kita buka saudara-saudara ya. Saudara bisa baca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, dasar mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah karena kasih. Saudara kalau mengasihi seseorang pasti saudara akan berbuat segala sesuatu yang terbaik buat orang itu. Entahkah itu buat orang tua kita, buat kekasih kita, buat istri kita, buat suami kita, buat anak kita, buat keluarga besar GPD TBS Bogor yang kita kasihi, buat gembala kita, buat siapapun yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi dengan sepenuh hati, kita akan melakukannya dengan benar-benar senang. Kalau saudara ya, apapun yang dilakukan tidak menjadi beban, kita akan senang melakukannya. Itulah kekuatan dari kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, kita akan lakukan dengan ringan, saudara-saudara. Kita akan senang melakukannya. Kita penuh dengan sukacita. Yang ketiga, ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, seperti tadi Kaleb, Tuhan katakan karena lain jiwanya, dia mengikut Tuhan sepenuh hati, maka tanah perjanjian itu akan mereka injaki. Mereka akan diami, dengan keturunan juga Kaleb juga akan menikmatinya. Itu janji Tuhan bagi orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Mengikut sepenuh hati itu adalah seperti dalam Ibrani 11, saudara-saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang sepenuh hati dia punya iman yang teguh seperti tadi ya Yosua dan Kaleb. Dia punya iman yang teguh, dia percaya. Firman Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah saudara-saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan masih setengah hati? Masih terasa berat? Kita mau kasih Tuhan dengan sepenuh hati kita, saudara-saudara. Sehingga kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Mengiring Tuhan, mengikut kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun berat secara daging. Dalam 1 Yohanes katakan, perintah-perintah itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan baru yang Kau berikan dalam firman-Mu. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjadikan kami kuat untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami akan merasakan kekuatan yang baru ketika kami menghadapi rintangan. Kami terus maju. Kami mau dengan sepenuh hati mengiring Engkau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Kami melakukan segala pekerjaan kami, pelayanan kami dengan sepenuh hati kami. Mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menghadapi hari ini bersama dengan Engkau. Bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allah.
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Di hadapan tahta